Hello, ini Mira. Welcome back to my channel Horrornesia. Beberapa orang percaya bahwa jalan raya menjadi kawasan yang sangat mengerikan. Antara mitos dan mitis, itulah dua hal yang selama ini melekat dalam jalan raya. Apalagi yang memiliki throwback atau masa lalu yang sangat mengerikan. Simak baik-baik. Matikan lampu, tutuplah pintu. Horrornesia siap hororin kamu. Pernahkah kalian mendengar tentang Jalan Raya Kerumput Banyumas, Jawa Tengah? Ya, Jalan Raya Kerumput Banyumas, Jawa Tengah merupakan jalan yang paling ekstrim di kawasan jalur selatan. Hal ini dibuktikan ketika H+2 Lebaran tahun 2013, bus Karya Sari menabrak mobil dan motor hingga kemudian masuk ke jurang. Total orang yang tewas berjumlah 15 orang pemudik di tempat itu. Akhirnya, nama Jalan Raya Kerumput kembali mengemuka. Selama berhari-hari, kecelakaan tersebut menjadi berita utama yang mengisi halaman surat kabar maupun televisi. Seperti apa sebenarnya Jalan Raya Kerumput itu? Berikut 6 fakta mengenai Jalan Raya Kerumput Banyumas, Jawa Tengah. Satu, Jalan Raya Kerumput Banyumas, Jawa Tengah merupakan jalur selatan. Jalan Raya Kerumput berada di Kecamatan Kamerajan, Kabupaten Banyumas. Jalur ini menjadi akses utama lalu lintas dari Yogyakarta atau Jakarta yang melewati jalur selatan untuk mencapai Purwokerto dan sejumlah daerah lainnya di Jawa Tengah bagian barat dan utara. Jalan ini menembus perbukitan yang merupakan perkebunan karet milik PT PN. Dengan medan yang berkelok-kelok, separuh Jalan Raya Kerumput adalah tanjakan dan separuh lainnya adalah jalan yang menurun. Beberapa kendaraan kerap gagal naik atau macet di tanjakan Kerumput, salah satu tikungan jalur Kerumput yang membelah bukit. Meski beberapa aspal yang halus, namun Jalan Raya Kerumput tidak terlalu lebar, bahkan menyempit di beberapa ruas. Sementara minimnya penerangan pada malam hari membuat jalur ini sangat berisiko untuk dilalui, terutama bagi mereka yang baru pertama kali atau tidak terbiasa melalui jalur ini. Fakta kedua mengenai jalur Kerumput adalah banyak korban yang berjatuhan di jalur ini. Sudah banyak catatan kecelakaan yang terjadi di alas Kerumput atau jalur Kerumput. Salah satu yang terakhir adalah kecelakaan maut yang terjadi 10 Agustus 2013 lalu. Bus Karya Sari ini menabrak sejumlah kendaraan lain karena remnya yang blong, sehingga jatuh ke jurang dan menelan 15 korban jiwa. Peristiwa tersebut kembali mengangkat nama Kerumput sebagai jalur maut. Namun pada perkembangannya, kecelakaan tersebut menjadi berita nasional bukan hanya karena catatan jumlah korban jiwa, namun mengenai mitos sejarah yang pernah terjadi di jalur Kerumput tersebut. Bahkan tidak sedikit banyak kembali mencuat meski sudah lama menjadi perbincangan diam-diam masyarakat Banyumas sendiri. Yang ketiga, fakta mengenai jalur Kerumput adalah mitos melemparkan koin. Jika Anda melewati jalur ini, jangan terkejut menjumpai puluhan orang, mulai dari orang yang sudah renta, remaja, orang tua, hingga anak-anak berdiri dan duduk persis di pinggir jalan. Tak jarang juga dijumpai bayi-bayi dalam gendongan orang tua yang bersila di batu-batu sambil memegang payung. Apa yang mereka lakukan di sana? Para pemungut koin tersebut, termasuk orang tua dan anak-anak, berjalan mencari koin yang baru saja dilemparkan oleh pelintas di Jalan Raya Kerumput. Pengendara yang melalui Kerumput umumnya sudah mengerti jika mereka diharapkan melempar koin atau uang saat melintas jalur ini. Alasannya beragam. Ada yang memberi dengan niat sedekah, namun kepercayaan yang melekat selama ini adalah mereka yang kebiasaan melempar koin tersebut berkaitan dengan sejarah dan mitos yang berkembang di jalur Kerumput tersebut. Mitos yang melekat cerita mistis tersebut diantara lain
semacam kepercayaan jika bunyi gemerincing dari koin yang dilempar ke jalan tersebut akan mengalihkan perhatian para penunggu kerumput, sehingga mereka tidak jadi mengganggu para pelintas jalan. Mitos dan cerita setempat memang menganggap jalur kerumput memiliki banyak penunggu. Salah satu tempat yang dikenal angker berada di titik yang ditumbuhi sebuah pohon besar. Tahukah kalian, di titik itulah bus Karyasari yang jatuh ke jurang persis berada di pohon tersebut. Namun, ada juga pelintas yang melempar koin hanya karena ikut-ikutan tanpa mengetahui mitos yang berkembang. Sebagian lainnya berada di tengah-tengah, yakni melempar koin sebagai bentuk kulonumun atau permisi. Fakta keempat mengenai alas kerumput adalah alas kerumput sebagai tempat terbunuhnya ribuan tentara Jepang. Masyarakat setempat meyakini jika dulu jalur tersebut merupakan tempat terbunuhnya ribuan tentara Jepang yang dibunuh di hutan dan dibuang di jurang di tepi jalan tanjakan tersebut. Mengenai tewasnya ratusan tentara Jepang terjadi pada tahun 1941. Ditambah dengan berbagai penuturan orang tua dahulu, akhirnya masyarakat termasuk pelintas jalan kerap meninggalkan sesaji demi keselamatan mereka. Pada perkembangannya, kebiasaan tersebut berganti menjadi sesaji untuk memberikan koin dengan cara dilempar ke jalan. Fakta kelima dari penampakan ular raksasa di lokasi di bus masuk jurang tersebut. Sejumlah warga setempat mempercayai ada peristiwa mistik di balik insiden kecelakaan bus maut Karyasari di Tanjakan Kerumput, Panggelarang, Banyumas, Jawa Tengah. Salah satunya adalah Mbah Sukarjo. Katanya, tempat itu memang sangat angker sekali. Bahkan pernah suatu hari dirinya melihat ular raksasa berukuran pohon kelapa di tikungan tersebut. Mbah Sukarjo langsung mengusir ular tersebut, dan dengan tiba-tiba ular tersebut masuk ke dalam tanah. Selanjutnya adalah fakta terakhir dari jalur raya Kerumput, Banyumas, Jawa Tengah. Hal ini pernah saya sampaikan dan saya tulis di Twitter mengenai jalur Kerumput, yaitu kisah Edi dan Yudi yang mendapati arwah tentara Jepang di alas Kerumput. Pada saat itu, Edi dan Yudi ingin berkunjung ke Yogyakarta. Mereka berdua melewati jalur Kerumput pada tengah malam. Namun, sialnya mereka berdua tidak melemparkan koin di jalur tersebut. Alhasil, mobil yang ditumpanginya dengan tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Edi dan Yudi merasa kebingungan karena pada malam hari penerangan sangat gelap. Belum lagi sedikit sekali mobil dan motor yang melewati jalur tersebut. Akhirnya dia pun bermalam di dalam mobil tersebut. Namun hal yang tidak mengenakan menyertainya. Edi dan Yudi mendapati arwah tentara Jepang di jalur raya Kerumput. Mereka kira itu adalah orang-orang penduduk yang ingin membantu mereka. Namun pada faktanya, ketika orang-orang tersebut melewati mobilnya, ternyata mereka semua adalah arwah tentara Jepang yang terbunuh di jalur raya Kerumput. Bentuknya beragam dan sangat mengerikan. Ada yang kepalanya hilang, matanya copot, telinganya tidak beraturan, bahkan bau busuk mereka sampai tercium dan membuat Yudi ingin muntah di situ. Mereka berdua sangat tertekan di dalam mobil. Hampir saja mereka berdua mati di tengah mobil karena selalu diteror oleh arwah tentara Jepang tersebut. Alhasil, mereka berdua pun menginap di dalam mobil hingga waktu hari tiba. Pada pagi harinya, mereka menelpon temannya yang berada di jalur raya Kerumput. Alhasil, mereka mempercayai bahwasanya jalur raya Kerumput memiliki throwback atau masa lalu yang sangat mengerikan. Berikut adalah tontonan
atau susunan dari 6 fakta mengenai jalur raya Kerukut. Saya Wira, sampai jumpa di video-video lainnya.